Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Akbar Natanagoro, Muhammad Toyib Febrianto, dan Harsha Ramadan. Materi kami kali ini adalah mengidentifikasi dan merancang karya ilmiah. Jadi di dalam sini yang pertama yang akan kami bahas adalah mengidentifikasi karya ilmiah, mengidentifikasi informasi karya ilmiah, mengidentifikasi tujuan karya ilmiah, mengidentifikasi esensi karya ilmiah, merancang informasi, tujuan, dan esensi ilmiah. Mengidentifikasi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmiah atau ilmu pengetahuan. Sifat ilmiah tersebut diantaranya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan hasil baik penelitian lapangan, uji laboratorium, maupun studi pustaka. Yang kedua, memperhatikan kaidah, etika, dan kejujuran ilmiah. Yang ketiga, menggunakan metode, struktur, atau sistematika penulisan ilmiah. Dan yang keempat, menggunakan ragam bahasa baku. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, karangan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah. Contohnya makalah, proposal, laporan, skripsi, dan tesis. Yang kedua, semi ilmiah. Contohnya tajuk rencana editorial, artikel, esai, kritik, dan resensi. Dan yang terakhir adalah non ilmiah. Contohnya cerpen, novel, roman, dongeng, hikayat, dan teks drama. Mengidentifikasi tujuan karya ilmiah. Banyak alasan seseorang menulis karya ilmiah. Bagi para siswa, menulis karya ilmiah bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran tertentu. Bagi seorang mahasiswa, menulis karya ilmiah merupakan syarat untuk meraih gelar kesarjanaan strata 1, magister, atau dokter. Bagi para ilmuwan, menulis karya ilmiah bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan agar mendapat jawaban yang dapat diperjelas. Selain itu, menulis karya ilmiah juga bertujuan menemukan teori baru dan menambah ilmu pengetahuan yang berguna untuk hidup manusia. Selanjutnya, mengidentifikasi esensi karya ilmiah. Informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah dapat dilihat dari unsur-unsurnya. Berikut merupakan unsur-unsur yang dimaksud. Yang pertama adalah halaman judul. Halaman judul berisikan kalimat judul, nama penulis, dan nama penerbit. Selanjutnya adalah abstrak, yaitu halaman yang memuat ringkasan karya tulis, dimulai dari identitas penulis hingga sampai dengan manfaat penelitian. Selanjutnya yaitu halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi nama dan tanda tangan pihak-pihak yang menguji penelitian. Selanjutnya, kata pengantar. Kata pengantar berisikan ucapan puji syukur, maksud, ucapan terima kasih, dan harapan penulis agar pembaca memberi kritik dan saran. Selanjutnya, daftar isi. Daftar isi ini berisikan nomor urut halaman setiap subjudul dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Dan yang selanjutnya adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori merupakan pembahasan penelitian. Bagian ini berisi tentang penjelasan materi yang berkaitan dengan topik penelitian. Di dalamnya juga terdapat kutipan berbagai dalil, teori, atau pendapat para ahli yang mendukung pendapat atau dijadikan rujukan oleh peneliti. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di dalam ini berisi penelitian atau cara yang digunakan penulis untuk memperoleh data. Misalnya, metode penelitian, cara melakukan penelitian seperti melakukan wawancara, angket, atau yang lainnya. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian adalah sasaran yang diteliti seperti masyarakat aktif. Dan terakhir, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengambilan data penelitian seperti daftar, pertanyaan, angket, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya, hasil penelitian. Bagian ini berisikan hasil analisis dan sintesis dari data yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah penutup, simpulan, dan saran. Bagian ini merupakan bab terakhir dari sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi buku-buku dan sejenisnya yang dikutip dan dijadikan sumber pendapat dalam karya ilmiah. Penulis daftar pustaka dari buku disusun dengan urutan berikut. Yang pertama, harus ada nama pengarang, diikuti tanda titik. Selanjutnya, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Contohnya seperti yang ada tertera di bawah ini, yaitu nama pengarang terlebih dahulu, Keraf Goris. Selanjutnya, tahun terbit seperti yang tertera
2001. Selanjutnya judul buku yaitu Argumentasi dan Narasi. Kota penerbit Jakarta dan nama penerbit Gramedia. Merancang informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Apapun bentuk, karya ilmiah tersebut memuat informasi, tujuan, dan esensinya. Ketiganya dapat diidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan berikut. 1. Apa yang diteliti atau dilaporkan? Terdapat di bagian judul. 2. Apa pentingnya meneliti atau melaporkan hal tersebut? Terdapat di bagian latar belakang. 3. Apa tujuan penelitian atau melaporkan? Terdapat di bagian tujuan hal tersebut. 4. Apa guna atau manfaat penelitian atau melaporkan hal tersebut? Terdapat di bagian kegunaan atau manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hasil presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kami selaku pembuatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.